A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, ada kalanya di mana kita terjebak di dalam pola yang berulang-ulang dan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama dalam hidup. Sebab itulah sangat penting untuk mengetahui pelajaran-pelajaran hidup, sehingga diri kita dapat menghindari atau tidak mengulangi kesalahan yang itu-itu saja. Ketika dihadapkan dengan tantangan atau situasi yang baru, faktanya pelajaran hidup merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dari seorang manusia. Akan tetapi sayangnya kita seringkali melupakan dan bahkan tidak mengetahuinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 12 pelajaran hidup yang dapat kita pegang sebagai landasan utama dalam menjalani keseharian, agar kita memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana dunia ini bekerja. Apa saja? Yang pertama adalah sikap adalah segalanya. Sikap yang sahabat miliki mencerminkan bagaimana cara sahabat dalam memandang hidup, serta bagaimana cara sahabat dalam menjalaninya. Jika sahabat memiliki sikap negatif, maka sahabat akan menganggap bahwa hidup kalian selalu dipenuhi dengan kesedihan, kesulitan, kegagalan, dan kebosanan. Akan tetapi jika sahabat memiliki sikap yang positif, maka sahabat akan menganggap bahwa hidup sahabat selalu dipenuhi dengan peluang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Perlu untuk diingat bahwa bahagia atau tidaknya hidup sahabat ditentukan dari sikap yang sahabat miliki. Jadi, pilihlah sikap sahabat dengan bijak. Yang kedua adalah seluruh hal-hal baik yang ada dalam hidup tidak bisa didapatkan dengan mudah. Mendapatkan pekerjaan itu mungkin memang mudah, akan tetapi menemukan karir dengan bayaran atau gaji yang besar tentunya tidaklah mudah. Lalu mudah untuk jatuh cinta dengan orang yang sahabat sukai. Akan tetapi membangun hubungan yang bahagia pastinya membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang cukup lama. Harus sahabat ketahui dan sadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan semua hal-hal baik dalam hidup. Tentu saja ada saat-saat di mana keberuntungan membantu sahabat untuk meraih apa yang sahabat inginkan. Akan tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang hanya bergantung pada keberuntungan saja selalu berakhir merasa kecewa. Jika sahabat hanya duduk diam dan berharap agar hal-hal baik terjadi pada sahabat,
maka sahabat tidak akan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sahabat pasti pernah mendengar peribahasa tersebut sebelumnya. Konsep dari ungkapan itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak menerapkannya. Contohnya, seseorang mungkin mengatakan kalau dirinya mencintaimu atau peduli padamu, tetapi dia tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasih sayang atau perhatiannya padamu. Banyak individu di dunia ini yang mengucapkan kata-kata manis tanpa memikirkan apa yang mereka katakan. Tidak peduli kata-kata apa yang keluar dari mulut seseorang, jika tindakan mereka tidak mencerminkan perkataan tersebut, maka kata-kata yang mereka ucapkan tidak ada maknanya sama sekali. Pokoknya, kalau sahabat ingin dianggap serius dan dipercaya orang lain, maka tindakan sahabat harus selalu sesuai dengan apa yang sahabat katakan. Yang keempat adalah kebiasaan menunda-nunda akan menyulitkan hidup kita. Waktu adalah aset yang paling berharga dan salah satu cara termudah untuk menyia-nyiakannya adalah dengan menunda-nunda. Ketika sahabat menunda-nunda, maka sahabat secara otomatis juga membunuh produktivitas sahabat sendiri. Karena seluruh kewajiban sahabat menjadi tidak terselesaikan. Pokoknya jika sahabat ingin memiliki hidup yang lebih produktif dan efisien, mulailah dengan menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Yang kelima adalah hidup tidak memberikan semua yang sahabat inginkan. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa sahabat akan selalu mendapatkan apa yang sahabat inginkan dalam hidup. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidaklah semuanya benar. Ingatlah bahwa sahabat tidak dapat memiliki semua yang sahabat inginkan. Jadi sahabat harus berani untuk membuat daftar di dalam hidup sahabat dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting bagi kehidupan sahabat. Memahami konsep dasar dari pelajaran hidup yang satu ini sangatlah penting. Karena itu dapat membantu menyadarkan kita kalau ada beberapa hal di luar sana yang memang tidak dapat sahabat raih atau berada di luar jangkauan sahabat. Dengan mengadopsi pola pikir seperti itu, akan jauh lebih mudah bagi sahabat untuk membuat pengorbanan demi mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama. Yang keenam adalah merasa sedih setelah mengambil keputusan, bukan berarti bahwa keputusan itu keliru. Di dalam kehidupan akan ada saat-saat di mana kita dipaksa oleh keadaan untuk mengambil keputusan yang membuat kita merasa sedih dan bahkan merasa bersalah. Tetapi meskipun demikian, itu tidaklah berarti kalau keputusan tersebut keliru dan faktanya terkadang memilih pilihan yang sulit sangat diperlukan demi kebaikan diri sahabat. Setiap kali sahabat membuat keputusan besar,
seperti pindah ke negara lain, mengakhiri hubungan, atau resign dari pekerjaan sahabat untuk memulai bisnis atau usaha yang baru. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada rasa sedih yang mendalam di hati kita. Namun perlu diingat bahwa kesedihan tersebut hanya bersifat sementara saja, dan itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk melangkah maju dan membuat pilihan lain di dalam hidup. Yang ketujuh adalah reputasi yang baik itu sangat mahal harganya. Uang yang hilang masih bisa dicari, tetapi reputasi yang hilang mungkin tidak bisa didapatkan kembali. Seseorang yang memiliki reputasi yang baik biasanya dihormati oleh sesamanya dan orang-orang yang ingin menjadi seperti mereka, karena mereka memiliki pencapaian serta kualitas diri yang positif. Sebaliknya, seorang individu dengan reputasi yang buruk biasanya jarang dihormati sesamanya, dan orang-orang cenderung meremehkan atau merendahkan mereka. Memang membangun dan melindungi reputasi sahabat akan membutuhkan usaha yang besar. Tetapi percayalah, kalau kerja keras sahabat pasti akan membuahkan hasil yang baik di masa depan nanti. Yang kedelapan adalah sahabat akan selalu mengulangi kesalahan yang sama sampai sahabat benar-benar mempelajarinya. Hidup adalah proses pembelajaran yang tiada henti, dan setiap kesalahan yang kita perbuat akan terus terulang sampai kita benar-benar mempelajarinya. Belajar dari kesalahan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena pikiran kita sering dipenuhi oleh rasa kesal dan jengkel ketika ada sesuatu yang membuat kita merasa frustasi atau kecewa. Hal itu menunjukkan kalau kita memiliki pola pikir yang keliru atau ada perilaku dalam diri kita yang harus diubah. Jadi, yang harus kita lakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mewarnai hidup kita, agar kita tidak terjatuh ke lubang yang sama berulang kali. Kemudian yang kesembilan adalah selalu ada solusi untuk semua masalah. Jika sahabat sekarang sedang menghadapi sebuah masalah besar dan tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya, maka percayalah bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang sahabat miliki. Langkah pertama untuk menemukan solusi dari sebuah masalah adalah dengan berhenti memfokuskan perhatian sahabat pada dampak apa yang ditimbulkan masalah tersebut pada sahabat. Sebaliknya, yang harus sahabat lakukan adalah memahami bahwa masalah yang sahabat hadapi sekarang hanya menjadi sebuah masalah karena mereka mempersulit hidup sahabat saat ini, dan ingatlah bahwa mereka tidak akan selamanya menyusahkan sahabat. Begitu sahabat mengadopsi mindset atau pola pikir tersebut ke dalam benak sahabat, maka segala sesuatu akan tampak lebih cerah. Hal-hal yang pada awalnya sahabat anggap sebagai masalah akan mulai sahabat lihat sebagai sebuah tantangan yang menginspirasi diri sahabat. Yang ke-10 adalah musuh terburuk sahabat adalah diri sendiri.
Kesadaran diri adalah kemampuan seorang individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh melalui aktivitas refleksi dan introspeksi. Hal itu memungkinkan sahabat untuk membuat keputusan yang cerdas tentang hidup sahabat dan membantu diri sahabat untuk memahami apa yang sebenarnya melatar belakangi perilaku sahabat sendiri. Saat sahabat menyadari bahwa pikiran sahabat adalah milik sendiri, akan lebih mudah bagi kalian untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan pribadi diri sahabat sendiri. Satu-satunya cara yang dapat sahabat lakukan untuk benar-benar mengembangkan diri sahabat adalah dengan memegang kendali penuh atas kehidupan sahabat sendiri. Dengan cara mengatasi hal-hal seperti ketidakjujuran, ketidakpastian, kurang rasa percaya diri, atau emosi negatif lainnya yang menghambat kesuksesan sahabat. Kemudian yang ke-11 adalah sahabat tidak pernah tahu betapa berharganya kesehatan sahabat sampai kalian jatuh sakit. Seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya kesehatan sampai kita jatuh sakit atau didiagnosis mengidap penyakit yang parah. Sayangnya kebanyakan orang selalu menunggu sampai terjadi krisis atau keadaan darurat terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk mengubah gaya hidup dan mulai memprioritaskan kesehatannya. Perlu diingat bahwa jika sahabat tidak menjaga kesehatan mulai sekarang, maka sahabat akan mengalami kesulitan di masa depan nanti. Jika kesehatan sahabat benar-benar penting, maka sahabat harus menjadikannya sebagai prioritas. Yang ke-12 adalah tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Hidup ini dipenuhi dengan suka dan duka, serta diwarnai dengan momen-momen yang menyenangkan dan menyedihkan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi, ingatlah untuk tidak terus berpegang pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Ketika hidup memberikan kita ujian dan cobaan, mungkin akan sulit untuk tetap bersikap optimis dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Daripada memikirkan hal-hal negatif, semangatilah diri kita dengan terus mengingat bahwa tidak ada yang bertahan selamanya di dalam hidup. Situasi buruk pasti akan berlalu, dan jika misalnya mereka tidak berakhir dengan sendirinya, maka yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah sesuatu. Saat-saat bahagia juga tidak bisa bertahan selamanya. Jadi, jangan lupa untuk menghargai dan menikmati setiap detik yang ada. Ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati hidup kita setiap hari, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Itulah 12 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari oleh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.